Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Firmansyah dari kelas akuntansi. Akan membuat sebuah video tentang meresume dua tema mata kuliah pendidikan Pancasila yang telah didiskusikan selama masa perkuliahan berlangsung sampai saat ini. Dibuat untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah pendidikan Pancasila. Lalu di sini saya akan membawa dua tema, yaitu tentang negara dan juga 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, untuk tidak perlu lama-lama lagi, saya akan memaparkan atau meresume tentang tema yang pertama, yaitu dari negara. Di dalamnya akan ada saya bahas, yaitu pengertian negara, unsur-unsur negara, fungsi negara, bentuk negara, teori terbentuknya negara, dan juga bagaimana hubungan agama dan negara di Indonesia. Lalu yang pertama adalah pengertian negara. Secara terminologi, negara diartikan sebagai suatu organisasi tertinggi dalam satu perkumpulan masyarakat yang mendiami suatu kawasan dan mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup, dan di dalamnya diatur oleh pemerintahan yang berdaulat. Jadi negara itu adalah organisasi paling tinggi dalam suatu kumpulan masyarakat. Jadi masyarakat itu berkumpul dalam satu kawasan dan mempunyai cita-cita untuk bersatu, untuk hidup. Nah, negara itu di dalamnya diatur oleh pemerintahan yang berdaulat. Lanjut, yaitu unsur-unsur negara. Ada 3 unsur penting dalam pembentukan negara. Yang pertama adalah rakyat. Semua orang yang berada dalam wilayah suatu negara dan taat pada peraturan negara itu disebut rakyat. Rakyatlah yang mendirikan negara. Tanpa rakyat tidak ada negara. Rakyat itu terbagi 2. Ada penduduk dan juga bukan penduduk. Penduduk adalah rakyat yang tinggal dan menetap dalam suatu negara dan dibuktikan oleh KTP, kartu tanda penduduk. Sedangkan bukan penduduk adalah warga asing yang tinggal di suatu negara untuk kepentingan, misalnya untuk kepentingan berdagang. Contohnya, warga negara Cina tinggal di Indonesia, namun tidak sebagai warga negara Indonesia atau WNI, tapi mereka hanya bekerja dan tinggal sementara di negara Indonesia. Lalu yang kedua adalah dalam unsur negara itu adalah wilayah. Negara tidak mungkin berdiri jika tidak ada wilayah. Wilayah itu meliputi daratan, lautan, dan udara. Jadi tidak mungkin ada negara kalau tidak ada wilayah. Yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Apa sih pemerintah yang berdaulat? Itu adalah pemerintah yang memiliki kekuasaan tinggi untuk mengatur, mempertahankan, dan melancarkan tata cara penyelenggaraan pemerintahan secara penuh. Nah, jika tidak ada pemerintahan yang berdaulat, tidak mungkin negara itu bisa berdiri. Nah, ketiga unsur tersebut menurut Mahfud MD disebut sebagai unsur konstitutif. Namun ketiga unsur ini perlu ditunjang oleh pengakuan dari negara lain, pengakuan dunia, yang disebut oleh Mahfud MD itu sebagai unsur deklaratif. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu fungsi negara. Yang pertama, fungsi negara itu apa sih? Yang pertama adalah fungsi pertahanan dan keamanan. Maksudnya bagaimana? Negara itu wajib mempertahankan dan menjaga keamanan unsur negara dari segala ancaman, hambatan, gangguan, serta tantangan, baik itu yang bersifat internal dan eksternal. Jadi negara itu memiliki fungsi untuk mempertahankan dan juga menjaga keamanan 3 unsur negara tersebut. Contohnya yaitu dengan membentuk TNI
nasional Indonesia untuk menjaga dan melindungi pertahanan dan keamanan sebuah negara. Yang kedua, fungsi negara itu adalah keadilan. Negara wajib bersifat adil tanpa ada diskriminasi atau kepentingan tertentu. Jadi dalam suatu negara itu harus bersifat adil, mementingkan kesejahteraan atau kepentingan bersama tanpa ada diskriminasi, membeda-bedakan atau mengucilkan suatu wilayah atau suatu masyarakat, dan juga tanpa ada mementingkan kepentingan pribadi. Misalnya negara mementingkan kepentingan pribadinya. Yang ketiga adalah fungsi pengaturan. Nah, di sini negara memiliki fungsi untuk membuat peraturan undang-undang, yaitu untuk melaksanakan kebijakan dengan adanya landasan yang kuat untuk membentuk tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, jikalau tidak ada undang-undang atau tidak ada peraturan, maka negara tersebut akan kacau. Oleh karena itu, negara berfungsi sebagai pengatur. Nah, yang keempat adalah fungsi kesejahteraan dan kemakmuran. Di sini fungsi negara yaitu untuk memanfaatkan sumber daya manusia ditambah sumber daya alam. Contoh, di Indonesia itu kaya raya sumber daya alam, namun negara kurang berfungsi, bukan tidak berfungsi, tetapi negara itu kurang berfungsi sebagai fungsinya yaitu mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia. Nah, mungkin itu fungsi dari negara. Lalu untuk selanjutnya yaitu teori terbentuknya negara. Yang pertama adalah teori kontrak sosial atau kontrak sosial. Nah, negara dibentuk berdasarkan perjanjian masyarakat, tradisi sosial masyarakat. Jadi, teori ini terbentuknya negara itu oleh perjanjian masyarakat. Misalnya, masyarakat satu dan masyarakat dua membentuk suatu perjanjian atau suatu tradisi sehingga terbentuknya negara. Itu yang dimaksud dengan teori kontrak sosial. Yang kedua adalah teori ketuhanan atau teokrasi. Nah, di sini terbentuknya negara ini, doktrin ini beranggapan bahwa hak memerintah yang dimiliki para raja itu berasal dari Tuhan. Nah, jadi teori ini bersifat bahwa atau beranggapan bahwa negara itu langsung dilahirkan oleh Tuhan, sehingga negara ini terbentuk atas teori ketuhanan. Nah, yang ketiga adalah teori kekuatan. Jadi terbentuknya negara ini karena adanya dominasi negara kuat melalui penjajahan. Jadi siapa yang paling kuat berhak menguasai negara ini. Nah, kita kan dulu pernah dijajah oleh negara misal seperti Belanda, Jepang. Nah, mereka itu pengen menjadikan negara ini atau membentuk negara ini dengan teori kekuatan. Namun alhamdulillah kita bisa merdeka. Nah, untuk pembahasan selanjutnya dari tema negara ini adalah bentuk negara. Bagaimana sih bentuk negara? Di sini saya akan memaparkan atau meresume bentuk negara. Yang pertama adalah negara kesatuan. Apa sih yang dimaksud dengan negara kesatuan? Negara kesatuan seperti yang dianut oleh negara Indonesia ini adalah negara yang kekuasaan tertingginya dilakukan oleh pemerintahan pusat yang memberlakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jadi negara kesatuan itu dipimpin atau dikuasai kekuasaan tertingginya itu oleh pemerintahan. Nah, di Indonesia itu pemerintahan yang paling tinggi itu adalah presiden. Nah, untuk membantu dan memperlancar pemerintahan dalam negara kesatuan, maka dibentuk undang-undang yang berlaku berdasarkan negara tersebut. Yang kedua adalah bentuk negara itu adalah serikat atau federasi. Apa itu negara atau bentuk negara serikat atau federasi? Nah, negara ini adalah negara gabungan yang terdiri dari beberapa
negara bagian. Bentuk ini sangat cocok untuk negara yang memiliki wilayah yang sangat luas. Contohnya misalnya untuk wilayah Rusia, Cina, sangat cocok Amerika untuk membentuk suatu bentuk negara yang serikat karena mereka memiliki wilayah yang cukup luas. Ada juga bentuk negara lainnya, yaitu monarki, yaitu pemerintahan yang hanya dilakukan oleh satu orang saja. Jadi dalam pemerintahan itu hanya mengandalkan satu orang saja. Yang kedua adalah negara oligarki, yaitu memerintah berasal dari kelompok. Jadi pemerintahannya itu berdasarkan atau berasal dari kelompok. Yang ketiga adalah demokrasi. Juga di Indonesia itu juga kita menganut sistem demokrasi. Apa itu negara yang berbentuk demokrasi? Adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Jadi rakyat itu bebas mengendalikan negara sesuai mayoritas keinginan rakyat. Nah, jadi dalam teori ini yang paling berkuasa adalah rakyat. Oke, lanjut dalam resume tema negara, yaitu apa sih hubungan agama dan negara? Yang pertama adalah paradigma integralistik. Apa itu? Yaitu menganut konsep agama dan negara merupakan satu kekuatan atau satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan keduanya. Jadi dalam hubungan ini, konsep agama dan negara itu beranggapan tidak dapat dipisahkan. Jadi satu kesatuan yang sangat kuat dalam agama dan juga negara. Yang kedua adalah paradigma simbiotik. Apa itu paradigma simbiotik? Yaitu berada pada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik, simbiosis mutualisme. Agama butuh negara, negara butuh agama. Lalu agama bagaimana butuh negara? Nah, di sini agama butuh negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan juga mengembangkan agama. Jadi, agama itu memang butuh negara untuk mengembangkan agama masing-masing. Kalau tidak ada negara, kalau tidak berhubungan dengan negara, maka agama sulit untuk mengembangkan dan melestarikan agamanya. Yang kedua, negara butuh agama. Untuk apa negara butuh agama? Nah, negara di sini butuh agama untuk sumber moral, sumber etika, untuk warganya. Jadi negara itu butuh moral, butuh etika, dan moral dan etika itu didapat dalam agama. Jadi dalam hubungan ini adalah hubungan yang sangat saling membutuhkan antara agama dan negara. Nah, yang ketiga adalah paradigma sekularistik. Nah, dalam hubungan ini, agama dalam negara itu dikatakan berbeda satu sama lain. Sehingga agama dan negara itu tidak dapat dipisahkan. Agama ya agama, negara negara. Nah, dalam paradigma ini bisa dikatakan seperti itu. Jadi kehidupannya itu masing-masing antara agama, negara-negara. Ya begitu. Mungkin itu saja dalam tema pertama, yaitu tentang tema negara. Untuk tema yang kedua mungkin tidak akan panjang-panjang karena ya kurang persiapan sama juga waktu udah panjang gitu. Yang kedua adalah temanya itu 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum membahas 4 pilar itu, saya akan membahas apa sih pilar itu. Pilar itu merupakan sebuah tiang. Jadi kalau tidak ada tiangnya, kalau tidak ada tiang pasti kehidupan akan hancur. Nah, lalu apa sih tiang kehidupan berbangsa dan bernegara? Nah, kalau tiang agama kan itu sholat. Nah, ada 4 pilar atau ada 4 tiang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah pilar pertama adalah Pancasila. Yaitu Pancasila itu sebagai visi dan karakter bangsa. Oke guys, mohon maaf barusan ada panggilan sedikit dari keluarga. Oke, lanjut lagi, yaitu dalam tadi pembahasan pilar pertama, yaitu
Pancasila sebagai visi dan karakter bangsa. Apa sih visi? Yaitu visi itu adalah arah atau tujuan. Jadi Pancasila itu adalah sebagai tujuan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Nah, untuk karakter di sini terbagi dua, yaitu karakter universal dan juga karakter kebangsaan. Karakter universal itu meliputi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan juga sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, untuk karakter kebangsaan yaitu jadi karakter ini meliputi kebangsaan yaitu cinta kepada bangsa Indonesia dan juga meliputi sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sudah jelas bahwa dalam persatuan Indonesia itu meliputi karakter kebangsaan, dan yang ada juga sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berwakilan. Juga sudah jelas bahwa di sana adalah menganut karakter kebangsaan. Jadi Pancasila itu sebagai karakter kebangsaan dalam sila keempat itu. Dan juga dalam sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Juga sangat jelas dikatakan bahwa itu adalah sila yang menunjukkan bahwa dalam sila tersebut terdapat karakter kebangsaan. Nah, untuk pilar kedua dalam kehidupan berbangsa dan negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Kenapa Undang-Undang Dasar dikatakan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara? Nah, jika negara Indonesia tanpa diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, mungkin semuanya akan kacau. Jadi tidak, ini adalah sebuah tiang yang sangat kokoh kalau kita dilandaskan Undang-Undang Dasar itu sebagai tiang yang sangat kokoh. Jika tidak ada Undang-Undang Dasar 1945, pasti kita akan runtuh. Pasti kita tidak akan memiliki kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk pilar ketiga yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suatu anugerah yang sangat begitu besar dan juga nikmat yang paling tinggi adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nikmat yang Allah berikan sangat besar. Kita bisa memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bisa hidup merdeka, kita bisa hidup tenang. Nah, kenapa sih Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dikatakan sebagai pilar kebangsaan, pilar kehidupan berbangsa dan bernegara? Kenapa? Nah, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa dikatakan sebagai pilar atau tiang kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karena apa? Karena kita itu hidup dalam lingkup negara yang satu. Semuanya keluarga, semuanya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah warga yang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, jika kita hancur, kita memiliki konflik dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pilar itu akan hancur. Pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu bakal tidak ada. Jadi kita harus bersyukur dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dikatakan sebagai pilar kebangsaan atau tiang kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk pilar yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi satu tujuan. Nah, dalam pilar keempat ini sangat jelas dikatakan bahwa ini adalah tiang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika kita tidak saling menghargai, kan kita beda. Ada yang dari Sunda, suku Jawa, Kalimantan, Papua. Kita berbeda bahasa, berbeda pakaian, berbeda adat istiadat, berbeda tingkah, berbeda apa saja. Tapi kita itu ingat dengan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu sebagai berbeda-beda tetapi satu tujuan. Apa tujuannya? Yaitu tujuannya satu, persatuan Indonesia, kejayaan Indonesia, demi persatuan Indonesia dan juga kejayaan Indonesia. Maka dikatakan ini sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena menurut saya Bhinneka Tunggal Ika itu, jika kita tidak saling menghargai, pasti akan ada konflik, akan ada peperangan antara suku Sunda, suku Bugis, suku yang lainnya, suku Dayak.
Jika kita tidak saling menghargai, semuanya akan kacau. Nah, sangat baik dikatakan dalam pendidikan Pancasila ini bahwa pilar kebangsaan yang keempat itu adalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah Bhinneka Tunggal Ika yang dilambangkan dengan lambang negara Indonesia yaitu Garuda. Nah, mungkin dari tema 4 pilar kebangsaan bernegara itu tidak perlu berpanjang-panjang karena ya kalian juga mungkin sudah cukup tahu apa sih Pancasila, apa sih Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, apa sih Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga apa sih Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya hanya menambahkan atau meresume tentang yang saya ketahui dan saya tangkap selama saya mengikuti perkuliahan mata kuliah pendidikan Pancasila tentang 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar tersebut adalah tiang kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika salah satu di antara yang 4 ini tidak ada di dalam diri kalian, kita tidak akan bisa hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda, kita sebagai calon pemimpin bangsa, calon generasi bangsa yang lebih baik, kita harus menguatkan keempat pilar ini. Kita harus memperkuat tiang ini supaya kita bisa memajukan negara Indonesia, supaya kita lebih bisa mempersatukan Indonesia, supaya tidak ada konflik di antara warga negara Indonesia, karena kita semua satu negara, satu tanah air, satu kebangsaan, dan satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, satu Indonesia satu. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam resume kali ini. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang baik atau kata-kata yang masih gugup gitu dalam pembawaan dari saya. Mungkin itu kesalahan ada dari diri saya pribadi, yang benar ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kepada teman-teman dan juga dosen yang terhormat, terima kasih atas semuanya yang telah menyaksikan, menonton, dan mendengarkan resume dari saya. Mudah-mudahan ada manfaat dan juga ilmu yang banyak bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari saya, Rizky Maulana Firmansyah dari kelas akuntansi, untuk meresume 2 tema selama perkuliahan berlangsung, yaitu tema bernegara dan juga 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk untuk membuat yaitu tugas UTS mata kuliah pendidikan Pancasila. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maulana Firmansyah dari kelas akuntansi. Jangan lupa untuk like, subscribe,